Kalau nggak berbuah dikutuk. Ada pohon ara dikutuk gara-gara nggak berbuah. Ada di Alkitab. Dan kalau nggak berbuah sampai ujung dipotong, dibuang ke dalam api. Pada akhirnya itu yang dicari, fruitfulness. Oke, shalom, Pastor Christopher Tapiheru. Wes, shalom. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Thank you banget udah mampir di podcast kita, Battle Podcast. Ya, Pastor Christopher ini dikenal dengan Heaven Mailman, betul? Oh iya. Penasaran sih, kenapa dikenal sebagai Heaven's Mailman. Ya. Itu bukan biasa julukan kan dikasih orang ke orang yang bersangkutan kan. Kalau ini gue bikin buat diri gue sendiri. Agak lebih narsis. Iya, bukan. Oke. Tujuannya sebenarnya ada prinsipnya sebenarnya. Jadi itu buat mengingatkan diri sebenarnya. Jadi basically kalau tukang pos itu kan dia punya tugas cuma nganterin surat. Dia nggak boleh rubah isi suratnya gitu. Kalau dalam beberapa kasus tertentu kayak misalnya orang dikirimin surat nggak bisa baca, kadang dia suruh bacain. Mas tolong bacain dong, saya nggak bisa baca, kadang gitu. Pun tetap nggak punya kuasa untuk ngubah isinya. Jadi aku gambarkan diriku sebagai pemberita firman yang seperti itu. Jadi Tuhan mau ngomong sesuatu, ya tugas gue nyampein seperti yang Tuhan mau ngomong. Bukan diedit, dibikin lebih manis, atau dibikin lebih sopan. Nggak, terserah Tuhan. Jadi gue ingetin diri gue bahwa gue tuh cuma tukang pos. Gue nggak punya kuasa untuk mengubah-ubah isi firman. Harus dibagikan seperti yang diperintahkan. Oke, berarti julukan itu sebenarnya sebagai pengingat buat dalam sendiri. Pelayanan. Iya, bukan buat keren-kerenan, bukan. Oke, yang kita tahu kan Pastor Christopher ini memulai pelayanannya dimulai dari pelayanan anak muda. Ya, dimulai dari media sosial juga. Ya. Emang kalau kita boleh tanya, emang seberapa krusialnya atau seberapa pentingnya pelayanan untuk generasi muda sebenarnya? Di era digital ya, di era digital penting kenapa? Karena mereka yang digital native. Artinya saya di umuran sekitar, saya tumbuh besar bareng internet. Jadi ada era di mana saya ngalamin gak ada internet. Kalau mereka langsung kan lahir langsung dengan internet dan segala macam. Jadi posisi mereka sebenarnya penting. Ya, inovasi dan adaptasi teknologi dalam berbagai platform itu ya sebenarnya mereka yang kuasain sejujurnya. Karena mereka yang terlahir langsung dengan dunia digital itu. Ya termasuk yang rohani. Ya mereka juga bisa membawa ibadah dan pelayanan ke ruang virtual melalui media sosial. Jadi kita harus menangin mereka karena mereka justru yang paling menguasai era sekarang sebenarnya. Gitu sih. Kalau kita mau menjangkau bukan hanya mereka tapi memakai mereka juga untuk menjangkau kaumnya sendiri. Kita pasti lebih ribet sebenarnya. Kita berusaha adaptasi kan susah. Tapi kalau kita menangin mereka nggak perlu adaptasi. That's who they are. Digital native. Ya. Nah, dalam pelayanan anak muda mungkin khususnya anak muda zaman sekarang ya, kita pasti punya kesulitan tersendiri ya. Mungkin akan berbeda dengan di eranya kita. Betul. Di eranya mereka segala kebutuhan mereka semuanya dalam satu genggaman tangan. Tinggal langsung pencet iya kan? Gampang, mau apa aja udah gampang. Bahkan pengaruh-pengaruh yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka pun tentunya beda banget dengan pergumulan di eranya kita berasa tua banget ya. Di eranya mereka akan banyak banget input-inputan yang dengan mudahnya gitu. Yang belum tentu benar. Iya, yang belum tentu benar. Bahkan ada kebenaran yang sebenarnya bukan kebenaran juga. Malah bisa jadi menyesatkan kehidupan mereka. Betul. Nah, pertanyaannya adalah ada nggak sisi kesulitan waktu melayani generasi ini? Kesulitannya adalah sebenarnya berusaha memahami apa yang mereka katakan sebenarnya. Kadang kalimat-kalimatnya gue juga nggak nangkep. Maksudnya ini maksud lo gimana? Banyak yang kurang relate dengan kita. Ya kitanya mungkin nggak update ya. Aku berusaha update mungkin sama generasi yang sekarang. Jadi berusaha untuk mencari tahu istilah-istilah yang mereka sering pakai nih. Arti sebenarnya tuh apa gitu. Soalnya kadang ada yang kita pakai dulunya apa artinya. Dipakai sama mereka secara berbeda. Jadi pertama kita terjemahin dulu maksud mereka apa. Berikutnya baru kesulitannya adalah ya berusaha untuk membuat mereka memperhatikan. Karena mereka adalah generasi yang kurang perhatian. Karena terlalu banyak yang bisa di skip, ngerti kan? Kalau kita kan berproses misalnya mau ngapain kita nunggu dulu loadingnya selesai baru ini. Kalau mereka kayak lama skip next, langsung cuman video reels tuh kan cuman semenit di bawah semenit 15 detik next. Jadi kayak konsentrasi mereka kurang. Jadi kita agak sulit kalau mereka nggak merhatiin. Dan cara kita menarik perhatian itu yang kadang jadi suka masalah buat kita. Gitu. Kalau kita terlalu preachy juga salah. Kalau kita kurang mengajar juga mereka juga jadi kurang ajar, serba salah. Jadi kita berusaha mempersingkat segala sesuatu karena attention disorder. Ya mereka kurang bisa memperhatikan dengan cukup lama gitu. Jadi nggak bisa terlalu lelet, apa-apa tuh nggak bisa kelamaan gitu. Mesti dipersingkat. Nah,
dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang seperti yang tadi saya bilang, inputan mereka begitu Banyak, mudah limpahan. dan Ya. cepat. Ya. Lalu bagaimana gereja bisa tetap relevan untuk melayani generasi Gen Z ya, Gen Alpha tanpa kehilangan esensi kebenaran firman Tuhan itu sendiri? Ya, buat saya relevan itu kan tentang pendekatan ya, pendekatan yang sesuai zaman ya. Relevan kan bukan tentang keren, tapi tentang jelas. Artinya we speak their language and walk their street. Artinya kita berbicara pakai bahasa mereka dan menghidupi kehidupan mereka yang hari-hari sehingga kita nggak sulit untuk bisa relate. Itu gunanya, makanya saya banyak bergaul sama mereka, buka direct message Instagram saya untuk mereka nanya, karena dari sana saya bisa mengerti dunianya gitu sebenarnya. Jadi saya nggak berusaha PR untuk berusaha mengerti, tapi mereka menjelaskan dunianya sendiri. Ya, jadi buat saya gereja yang bisa dilakukan adalah mengadopsi pendekatan kontekstual dan yang otentik, artinya bukan yang pura-pura. Emang kita pengen tahu, emang pengen memfasilitate, kita mau ngebantu sebenarnya, mau mendampingi, bukan menggurui. Jadi kita nggak menjadikan mereka seperti project, tapi sebenarnya sebagai benar-benar pribadi-pribadi yang kita kasih gitu loh. Ini pakai pendekatan kontekstual sambil menjaga inti Injil, misalnya seperti kasih Kristus, pengampunan dosa, panggilan untuk hidup kudus. Ya, kunci utamanya adalah menjadi komunitas inklusif sebenarnya yang hadir di dunia digital, karena mereka di sana. Itu dunia mereka, digital native, mereka tinggal di sana, dan karena internet itu seperti dunia sendiri saya sebutnya. Ya, gue sebutnya sebagai dunia sendiri. Jadi sosial media itu bahasa sebenarnya yang mesti kita kuasain. Jadi gereja ya harus, nggak ada pilihan lain, kita harus ke sosial media, kehadiran digital kita. Ya, kehadiran kehadiran gereja di dunia digital tuh signifikan gitu loh. Ya, termasuk platform lain seperti misalnya WAG, kita pakai WAG untuk menjembatani. Misalnya kita kebaktian di hari Sabtu, berarti Senin ketemu Jumat kita jembatani pakai WhatsApp group gitu kan. Terus grup-grup lain, terus pertemuan-pertemuan yang mungkin nggak bisa onsite karena misalnya kesibukan yang berbeda atau kemacetan yang di luar Nurul misalnya. Kita pakai kemajuan-kemajuan teknologi untuk itu. Ya, platform-platform yang lagi di mana mereka ada di sana, kita jemput bola lah basically. Itu yang gereja bisa lakukan sih. Terus ini ada satu juga yang nggak boleh abai. Kita melibatkan justru kalau mau menjangkau generasi A sama Z sama A, ya kita pakai orang-orang gereja yang Z sama A. Gitu. Jadi kasarnya kita mesti beranikan diri untuk melibatkan mereka di dalam kepemimpinan. Khususnya dalam menjangkau generasi sendiri. Nah, kadang kita ngerasakan kayak mereka belum kompeten dan segala macam. Sebenarnya dibanding mereka belum kompeten, sebenarnya lebih nggak kompeten kita. Kita ini ada jarak budaya. Jarak yang terlalu jauh kadang. Yang bisa ngejangkau generasi mereka sebenarnya mereka sendiri. Nah, gimana cara kita equip mereka? Secepat yang kita bisa sehingga mereka ngejangkau kok teman-temannya sendiri, itu jauh lebih efektif menurut saya. Jadi gereja harus berani mempercayakan leadership khususnya dalam penjangkauan generasi Z dan A kepada mereka sendiri gitu loh. Itu artinya pemimpin gereja harus mulai berani mempercayakan generasi sekarang untuk menjangkau generasi di eranya. Karena kalau misalnya tetap mempertahankan, maaf kata, yang senior ya, jangan bilang tua yang senior tetap memimpin, akan sulit untuk menjangkau mereka karena dari segi bahasa, segi yang lainnya sudah ketinggalan jauh. Beda multiverse. Iya. akan sulit jadinya kan. Iya, tulalit. Ya, dalam kata lain berarti gereja itu harus dinamis, relevan, tapi tanpa kekurangan esensi dari Injil itu sendiri. Betul, dan harus seperti kita bilang kan, maksudnya Rasul Paulus bilang sama Timotius kan, 1 Timotius 4:12, jangan seorang pun engkau rendah karena engkau muda. Jadi gereja juga harus gitu. Jangan kita ngerendahin anak muda kita karena mereka masih muda. Jangan, izinkan mereka jadi teladan. Ya, melalui kemudahan mereka. Betul. Gitu loh. Percayain aja, buat saya ada resikonya tapi lebih besar potensinya dibanding resikonya. Menurut saya. Betul. Saya jadi keinget satu perkataan yang bilang bahwa generasi muda itu sangat dibutuhkan, bahkan dibutuhkan, bangsa membutuhkan generasi, bahkan sampai ke gereja pun membutuhkan generasi. Artinya kalau kita tahu memang kita membutuhkan generasi untuk generasi selanjutnya, harus ada effort atau effort yang lebih untuk menjangkau generasi tersebut. Dengan tidak kaku tentunya untuk menjangkau mereka semua. Karena kadang sulit untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak muda ketika yang turun senior langsung.
satu Para mungkin ketua, mereka, iya, ketuaan lebih tepatnya. tua gereja ya. Ketua bukan ketuaan. Tua bukan ketua. gereja. Mereka akan merasa sungkan pertama. Betul. Mungkin ngerasa nggak asik, ya kan? Kadang terlalu kaku dan lain sebagainya. Atau Artinya so asik. Ya, Serba betul. salah ya. So asik juga Kalau kita susah. so asik jadi Iya, kesel, malah jadi kurang asik krik-krik nggak juga nyampe, kan. iya. Ya, jadi nggak nyampe pesannya pada akhirnya. Memang berarti kuncinya adalah gereja harus relevan, harus dinamis, dan mulai mempercayakan generasi muda untuk menjangkau generasinya supaya ada generasi-generasi selanjutnya yang bisa meneruskan pelayanan ke depannya, betul kan? Regenerasi betul. Nah, ini kan mungkin Pastor juga pernah dengar ya, ada satu fenomena yang sedang terjadi ya. Fenomena church hopping ya. Yang pindah-pindah gereja. Sekarang orang bisa dengan santainya mereka kalau beribadah di satu gereja nggak nyaman, nggak sesuai dengan keinginannya, mereka bisa menclok tuh. Nah, gimana menurut pandangan Pastor Christopher? Ya, fenomena itu menunjukkan ya bahwa orang pada akhirnya mencari kenyamanan ya. Bukan nyari Tuhan ya? Bukan. Mostly kenyamanan, makanya dia cari yang paling nyaman, dan akhirnya gereja berlomba untuk adu nyaman, adu bikin yang lebih nyaman, lebih trendy, lebih keren. Akhirnya karena itu yang kita adu program. Iya, karena itu yang kita itu umpan kita. Akhirnya kita ngambil orang-orang yang emang menclok-menclok, tapi nggak semua menclok-menclok kok. Kadang beberapa hanya pengen lihat aja, lagi baru, kayak lagi mall baru kan semua pengen datang. Padahal abis itu ya udah, ya mall aja gitu. Church tour ya? Iya, buat saya cek toko sebelah, cek gereja sebelah, nggak masalah juga. Buat saya yang penting gini, kalau kita percaya gereja kita ini, kita fasilitas mereka dengan benar gitu ya, kita memperlengkapi mereka, kita mengasihi mereka, benar-benar memperhatikan mereka, kita nggak perlu takut mereka pindah sih. Ya mencoba saya rasa ya biarin aja sih, namanya juga biar nggak penasaran gitu kan, pengen tahu nih gereja baru kayak keren banget nih, pas masuk ya udah gereja aja gitu. Ya, buat saya fenomena itu ya menunjukkan sekali lagi generasi makin kesini makin nyari kenyamanan. Bukan nyari yang esensi, lebih ributin, lebih gampang tergoda dengan sensasi-sensasi itu sih kalau saya lihat. Mungkin ada masukan nggak bagaimana menyikapi gereja fenomena gereja menyikapi bahkan para pemimpin gereja menyikapi ketika ada jemaatnya mulai cek gereja sebelah, jajan-jajan di gereja sekitarnya, apa yang harus dilakukan oleh pemimpin gereja? Atau apa yang harus disampaikan oleh pemimpin gereja kepada jemaat yang sedang melakukan hal tersebut? Ya, kalau saya memilih bersikap untuk santai aja ya, maksudnya jangan insecure, nggak usah overreact gitu ya. Kadang overreact kita yang kayak bikin orang kesal gitu, menunjukkan ketoksikan ketika kita berusaha controlling kan orang kan, kita nggak bisa kontrol orang untuk paksain di gereja kita. Terus yang pertama kita harus jangan insecure, kita harus secure selama kita benar-benar gembala yang memberi makan domba-domba. Tenang aja. Gini, yang pindah-pindah itu bukan domba, itu kambing. Apa bedanya domba dengan kambing? Kambing itu oportunis. Dia akan selalu pindah ke yang rumputnya lebih hijau dan segala macam. Teman gini, domba itu penakut. Dalam artian domba itu hanya mau dengar suara gembalanya dan hanya pindah kalau nggak dikasih makan. Kambing itu pindah kalau ada rumput yang lebih hijau. Walaupun dia dikasih makan di sini, tapi kalau udah lebih hijau dia kan oportunis. Jadi kalau kita benar-benar menggembalakan domba-domba itu, kita nggak usah insecure, santai aja. Ya, kita tetap memberitakan kebenaran yang kita beritakan, kita tetap muridkan mereka. Kita tetap fokus di hal yang esensi. Biar sensasi, karena sensasi pasti berlalu dengan cepat. Kalau mereka lagi mampir, kalau saya, apa yang saya katakan, saya pasti nanya, gimana? Bagus gak? Dalamnya gimana? Gitu. Kalau kita malah kepo. Jadi menunjukkan bahwa saya secure, santai. Ya, nggak ada yang salah dari nongkrong, tapi kan rumah cuma satu. Buat saya kalau mereka mau nongkrong, diajak temennya ke situ sih sok tuh. Saya malah nanya, di saya gimana itu? Bagus loh lighting gini-gini, pakai apa, drumnya merek apa? Saya kepoin karena saya mau menunjukkan bahwa saya nggak khawatir Anda pindah, karena saya percaya ini rumah kita. Mungkin rumah kita nggak semewah rumah sebelah, cuman ini rumah dan gue tahu lu ini keluar kita family. Jadi buat saya tidak overreact-kan itu penting, biar kita nggak terlalu, karena itu pasti menimbulkan kok insecure banget sih lo, orang gue cuman ikut sama teman gue cuman buat ngerti kan? Jadi jangan overreact lah. Kalaupun mereka pada akhirnya pindah, ya udah, nggak apa-apa. It's okay. Nggak apa-apa ya, mungkin karena buat kita kan bahasa mereka ya vibes kan nggak bisa diakalin ya. Kalau emang vibesnya nggak cocok, kalau ketemu yang lebih cocok ya nggak apa-apa. Cuman jangan sampai lu nyari nyaman, karena nyaman itu nggak ada ujungnya. Nanti ada yang lebih nyaman, ada yang lebih baru. Kan nggak lucu dong kalau terus pindah-pindah, kapan numbuhnya? Saya selalu bilang kayak gitu. Setiap musim
ada ininya sendiri masing-masing ya. Dan kita nggak perlu insecure, itu menurut saya. Jadi nggak apa-apa, buat saya fenomena itu ya normal, apalagi di era sekarang yang dengan mudahnya nge-skip lagu gitu kan. Kalau dulu kan kita zaman kaset ya, kalau mau lagu next kan susah ya, dicepetin dikit, Cepetin lewatan, dulu. dibalikin, puter-puter pakai itu. Sering kan dicepetin putus. Jadi kayak karena mereka jarang berproses, gampang next, gampang skip, akhirnya ya kadang gereja pun juga sama. Tapi gini, aku nggak yakin banyak gereja yang secure. Ya. Nah kita jadilah yang secure sehingga make a difference, sehingga mereka melihat bahwa gue tetap di rumah gue kayak paling nyaman, walau dalam tanda kutip buat gue bertumbuh, paling aman buat gue bertumbuh, lebih tepatnya bukan kenyamanan, karena ya mereka yang udah kayak keluarga gue sendiri. Mereka yang nggak pernah insecure kalau gue lagi nongkrong sama temen gue, nggak pernah dikepoin, nggak pernah bikin gue sampai takut foto bareng karena lagi nanti ditanyain itu sama, nggak ada. Tapi ada yang kayak gitu dan sedih gue ngeliatnya. Ngapain sih kita insecure? Nggak usah. Itu kan gini, jemaat itu artinya domba-dombanya kan punyanya Kristus ya, punya Yesus ya, bukan punya kita ya. Kenapa kita mesti overprotective? Nggak perlu. Kita facilitate. Kita kan fasilitator. Kita bukan pemilik. Itu milik Tuhan. Kalau emang mereka musimnya di sana ya silakan. Pada akhirnya bagian kita adalah ya mengembalakan, dipercayakan oleh Tuhan bagi kita. Itu aja sih menurut saya. Yang terpenting mereka bisa bertumbuh. Exactly. Kalau bisa bertumbuh di sana nggak apa-apa, puji Tuhan. Betul. Ya dong. Kita yang kadang gini, kita mesti rela ya. Kadang yang kita suka kayak ngerasa bocengli ya. Ini dari kelahiran diserahkan di kita, sekolah minggu di kita, Baptis di kita. Pas lagi remaja belajar drumnya kita yang lesin. Udah jago main drum, tiba-tiba main drumnya di gereja lain. Nah, banyak main gitu ya. Kadang kita suka nggak terima tuh. Iya. Tapi kan gini, ada ayat yang bilang, Rasul Paulus bilang, saya menanam, Apolos menyiram. Tapi Tuhan yang beri pertumbuhan. Ya, bisa nggak kita mikir kita? Ya. Gue nanam, ya, dia nyiram, mungkin satu lagi yang menuai dalam tanda kutip. Tapi kan itu punya Tuhan. Bisa nggak? Harusnya bisa. Dan kadang menurut saya kesecurean yang seperti itu yang membuat Tuhan tuh kayaknya Tuhan tuh nggak segan percayain kita jiwa-jiwa baru karena kita secure, ngerti kan? Kita nggak memberhalakan mereka dan nggak memposisikan diri sebagai pemilik. Kita bukan pemilik, ini punyanya Tuhan. Kita mengembalakan dengan baik, dan itu yang kompetensi yang nampaknya Tuhan cari. Gembala-gembala yang sadar bahwa mereka cuma co-shepherds, bukan gembala utama, gitu. Ya. Oke. Ada satu fenomena lagi yang menurut saya menarik untuk dibahas. Saya melihatnya generasi sekarang seperti kehilangan identitas dan mereka mengaminkan apa yang diberikan atau label yang diberikan oleh dunia, seperti contohnya generasi sekarang adalah generasi strawberry. Gampang tekan dikit mejret gitu ya. Terus gampang stres, gampang ini. Dan sayangnya banyak dari antara mereka yang nggak sedikit juga ternyata mereka melayani Tuhan, mereka mengimani identitas mereka yang diberikan label oleh dunia, mewajarkan. Dan bagaimana dengan fenomena seperti ini? Sedangkan firman Tuhan sendiri kita tahu bahwa kita diciptakan serupa dengan dan segambar dengan Allah, bahkan kita di Alkitab bilang bahwa kita adalah bagaikan anak panah yang akan melesat, ya kan? Nah, bagaimana kita menyikapi atau memberikan sebuah pemahaman kepada generasi di eranya mereka ini? Ya paling firman Tuhan yang bilang do not be conformed to the way of this world ya. Jangan kompromi dengan jalannya dunia ini. Maksudnya kenyataan bahwa lo mengiyakan, ya gue emang strawberry, ya menunjukkan kestroberian lo justru dan bangga. Iya kan, dan akhirnya karena ya udah mau gimana, gue emang kayak gini, dan itu kan sebuah seperti mewajarkan, kayak ya misalnya orang hidup dalam dosa gitu misalnya, terus datang lagi ke mentor, Pak saya jatuh lagi dalam dosa nih, gitu. Wah ya serius lu, Tuhan masih sayang gak ya sama gue? Ya pastilah, kalau gak sayang dia gak mati buat lu. Nanti pertanyaannya lu sayang gak sama dia? Kan gitu. Ya lagi lu kenapa sih jatuh lah? Ya mau gimana dong, roh penurut tapi daging lemah, gitu kayak. Ngerti kan? Jadi selalu mencari pembenaran dari dosa mereka, atau pembenaran dari status mereka misalnya sebagai generasi strawberry. Kalau Alkitab ngajarin kita untuk terus kembali ke tadi yang seperti dirimu bilang tadi, bahwa kita mesti balik kepada status kita atau sesuai firman Tuhan gitu loh. Bahwa kita ini anak-anak Tuhan, kita ini bahkan tentara-tentara Kristus yang berperang bukan melawan jiwa-jiwa tapi justru memenangkan jiwa-jiwa. Itu bukan musuh kita, right? Nah jadi balik lagi pada firman sih. Buat saya
cara menasihati mereka balik lagi pada firman yang emang nggak berubah. Karena firman ini kan walaupun buku kuno ya, tapi bukan buku yang ketinggalan zaman. Dia selalu relate. Iya, di dia setiap selalu zaman. relate. Makanya gue selalu coba balik ke firman. Karena nggak ada jalan lain. Iya, iya. Kalau kita cuma negur mereka dalam kestroberian mereka ntar kayak kuno loh kan gitu. Jadi balik lagi dia pikir kita rese karena kita kolot. Padahal kagak gitu. Dan juga nggak bolot gitu. Kita denger juga kan gitu. Kolot dan bolot itu kan ide. Enggak. Kita balik ke sini pada akhirnya. Karena kan Tuhan yang nyiptain mereka, nyiptain kita juga. Apapun musimnya, apapun trennya, yang nggak berubah ya cuma firman. Saya selalu berusaha balik ke sini sih. How to keep it relevant ya dibacain dengan bahasa mereka. Idenya kan tentang pembahasan. Relevansi kan tentang pembahasan. Gimana caranya jadi dimengerti. Gitu loh. Itu doang. Ya, artinya berarti jangan jemu-jemu untuk memberikan pemahaman yang benar kepada generasi bahwa labeling yang diberikan dunia itu nggak harus diikutin. Nggak harus diikutin. Jangan FOMO. Yeah, that's not how God sees you. Dan that's not how you supposed to sees you. Kan Tuhan gak ngeliat lu kayak gitu. Kenapa lu ngeliat lu kayak gitu? Jangan dong. Justru status Tuhan jauh lebih keren dibandingin labeling yang diberikan oleh dunia. Betul. Ya, sayang memang seperti yang kita lihat kan generasi sekarang tuh FOMO banget ya. Dibilang generasi yang lemah, happy aja mereka, malah bingung. Lebih suka mengasihani diri sendiri kan. Nah itu. Padahal karena itu bagian dari trennya kan. Iya. Bagian dari kestroberiannya ya menyesali diri, mengasihani diri, akhirnya bikin alasan ya lu enak hidup di gini, gua ya lu apa, lu hidup di era kemudahan selalu semua. membanding-bandingkan. Iya, tinggal dipencet. Dulu zaman dulu gue mesti jalan ke toko sampai sono, tokonya belum tuh buka. Kalaupun buka barangnya belum tuh masih ada. Sekarang lu mau apa tinggal pencet. Betul. Anak gue kalau mau beli apa tinggal tau-tau di WA gue ada link aja. Tagihan ya? Bukan link tagihan, tiba-tiba disuruh beli. Gue kayak apa nih? Gak bilang Pak aku perlu apa. Zaman dulu kan kita kasih tahu orang tua, enggak dikasih linknya aja. Dengan dia yakin banget bapak gue pasti beliin. Iya. Tau-tau dikirim ke rumah. Lihat, kan beda banget ya. Beda banget. Tapi ya itu gimana caranya balik lagi pada firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang mudah itu gak akan dikenang sebagai indah. Oke. Jadi kemudahan ini mestinya gak menyilaukan kita. Kita gak justru dibuai oleh kemudahan, justru kita mau mencari keindahan di mana keindahan melibatkan perjuangan. Ya, dan itu yang kita mesti bangkitkan di dalam diri mereka. Ya, no cross, no crown. Ya. Tanpa salib nggak ada mahkota. Dan ini kan ajaran firman Tuhan yang nggak berubah kan sepanjang zaman. Itu sih. Ada ini nggak pesan nggak buat atau tips untuk anak-anak muda zaman sekarang atau generasi sekarang dengan kecanggihan teknologi yang seperti kita tadi bahas ya, nggak bosan kita bilang bahwa kecanggihan pengetahuan itu hanya sebatas genggaman tangan. Yang kita tahu bahwa ada begitu banyak hal yang mereka bisa temukan, bahkan ayat Alkitab, firman Tuhan, statement-statement yang sepertinya seperti itu kebenaran, tapi justru menyesatkan gitu. Nah, bagaimana supaya generasi sekarang itu bisa mengetahui bahwa sekalipun ini dari ayat Alkitab, ini berbeda gitu dengan apa yang disampaikan. Maksudnya artinya mereka bisa menemukan kebenaran yang valid gitu loh. Ya mesti punya keluarga rohani, mesti punya pembina rohani yang mendampingi ketika mereka mendengar apapun, membaca apapun, menonton apapun. Pada akhirnya kayak gue gue berusaha memposisikan diri sebagai pendamping dari anak-anak gue. Gue gak ngatur-ngatur mereka apa yang mereka tonton, tapi gue dampingin bahwa ketika itu gak benar, kamu tahu kan itu gak benar ya, itu kan cuma film ya. Nah, jadi kita dampingin. Jadi ketika baca Alkitab pun penting untuk punya mentor rohani yang, Kak gue kemarin nemu ayat ini artinya gini bukan? Gue denger gue abis liat quote ngeliat skit ini nih, video pendek ini, gue pengen kasih lihat lu bener gak menurut lo? Karena kayaknya iya bener lo, bener banget, gue baru liatnya. Pentingnya pendamping rohani itu kita bisa cross check ini tuh bener apa enggak. Karena kan pemahaman walaupun kita bisa cari tahu sendiri, cuman kan beda kalau kita nggak memahami secara menyeluruh Alkitab, kita ambil ceplok-ceplok sana sini. Betul. Dan pentingnya keluarga rohani, pembimbing rohani itu sebenarnya. Dan makanya justru makin zaman sekarang dengan kemudahan itu kita makin memerlukannya. Bukan sebaliknya. Kalau dulu kan kita terbatas pengetahuan kita, sekarang kelimpahan informasi udah kayak limbah menurut gue, kelimbahan informasi terlalu banyak. Dan mana yang benar mana yang enggak, saringannya akhirnya jebol kan kalau terlalu banyak yang masuk. Nah, keluarga rohani, pembimbing rohani, pembina rohani itu berfungsi sebagai semacam saringan pembantu lah bagi lu yang juga berusaha nyaring sendiri. Karena saringan lu mungkin belum jadi atau belum solid. Punya
mentor tuh enaknya gitu loh, ketika ngeliat sesuatu, nonton sesuatu, kak gue baru nonton kayak gini, ini udah nonton belum sih, gimana menceritain, diceritain apa, wah itu nggak beres tuh gini kan, asik gitu loh. Walaupun bisa nanya sama yang lain, ChatGPT pasti jawab, cuman kan beda, ChatGPT nggak sayang sama lo, artinya dia nggak berdoa buat lo, dia nggak bener-bener genuinely invest his or her life for you, dia cuman pinter aja gitu. Cuman tahu banyak aja. Cuma kan dia bukan tahu banyak. People will never care how much you know until they know how much you care. Buat gue, carilah keluarga rohani yang benar-benar peduli sama lo, mentor rohani yang peduli sama lo, sehingga dia akan ngebantu, mendampingi lo dalam navigate in life ya, khususnya berbagai kebenaran atau berbagai informasi yang datang itu. Itu sih buat gua pentingnya justru. Berarti ketika mereka menemukan sesuatu yang walaupun kesannya itu dari ayat Alkitab, kalau mereka punya keraguan atau sesuatu yang membingungkan, jangan langsung mengamini atau mengiyakan, tapi mungkin kita bisa tanya sama pemimpin ambilnya kita, dulu, ambil terus tanya dulu, kalau udah oke baru gitu. Dan tugas kita sebagai pembimbing rohani atau keluarga rohani adalah to be available. Ya, kasih tahu kepada mereka kayak kalau ada apa-apa ya, asli jangan takut ganggu gua. Lu nggak pernah merupakan gangguan buat gua. Gua selalu bilang gitu. I always have time. Lu pokoknya tanya, jangan sungkan. Ya kita selalu berusaha membuat diri kita tersedia. Itu aja sih sebenarnya. Ya intinya tetap cari kebenaran, jangan cari pembenaran. Ya. Hadir itu beda dari cuman sekedar eksis ya. Ya kan intinya kita mesti hadir di sosial media dalam artian bukan cuma postingan yang terbaru, dalam tanda kutip yang update, bukan, tapi kehadiran benar-benar ada yang bikin status apa, story apa tuh lu tahu, kayak lu lihat dan lu kayak lu kenapa? Gitu. Buat gua itu tugas kita sekarang, hamba-hamba Tuhan. Jadi gaptek itu bukan alasan lagi menurut gue. Itu alasan lu nyaman dalam kegaptekan lo. Kayak yang strawberry nyaman dalam kestroberiannya, ngerti ya? Generasi yang dulu nyaman dengan kegaptekannya, janganlah. Ya kita harus perbaiki diri, harus terus equip ourselves, memperlengkapi diri untuk pekerjaan Tuhan yang terus sesuai zaman kan. Pekerjaan kan terus berlanjut, pekerjaan Tuhan. Zaman berubah-ubah dan kalau kita nggak adaptasi kacau, gitu loh. Itu sih. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir buat Pastor Christopher, kalau kita ngelihat ke belakang dengan dalam ruang lingkup pelayanan dan kita sandingkan dengan pelayanan anak muda zaman sekarang, tentu beda ya. Kayaknya dulu di era kita sedikit banget anak muda yang mencari anak muda yang bisa bergabung dalam pelayanan, betul nggak? Kebanyakan orang tua semua. Betul. Tapi hari-hari ini kita bisa lihat hype-nya anak-anak muda pada nyari temannya. Wah, kayak sesuatu yang FOMO juga kan, ikut pelayanan. Iya, ada FOMO. Iya, ada FOMO-FOMO-nya juga sekarang, banyak banget anak-anak muda yang pelayanan. Semangat ya, semoga sih semangatnya betul-betul semangat ya. Tapi masalah gini, bagaimana memberikan sebuah pemahaman kepada mereka bahwa pelayanan itu bukan FOMO yang pertama. Terus pelayanan itu bukan cuman ikut-ikutan, bukan menjadi tren atau menjadi penikmat, tetapi pelayanan itu jadi satu bagian tugas dan tanggung jawab, dalam tanda kutip mungkin beban untuk juga jiwa-jiwa yang di luar sana. Ya, kalau gue selalu berusaha meyakinkan mereka bahwa cinta itu mengubah kewajiban jadi kerinduan. Turns duty to delight. Dari yang harus tadi kewajiban tanggung jawab jadi sebuah kayak yang lo senang gitu. Dan ya kita mungkin bisa mulai dari FOMO, tapi ya mungkin mereka mulai dari sana, sesuatu yang cara menariknya kan mungkin kayak gitu, tapi pas di dalam ya kita equip, saya kasih tahu bahwa ini tuh lu mau tahu ini panggilan tertinggi loh sebagai manusia untuk hidup bagi Tuhan, bagi penciptanya. Karena di luar dari itu kalau kita diciptain buat Tuhan, kita hidup buat diri sendiri, kita berdosa. Dosa itu artinya meleset. Jadi di dalam itu ketika mereka masuk mungkin karena FOMO awalnya, di dalam kita sungguh-sungguh kasih tahu esensinya, dan di sana akhirnya menjadikan mereka yang lain jadi mau ikutan karena kan teman gue ikut ya. Pas masuk kita benar-benar equip secara solid di dalam. Jadi ntar kasih tahu from the get go, kalau lo emang nyari ini, apa yang lo cari, harus berani bilang gitu. Jangan kita kayak banyak orang kayak udah mumpung mereka lagi ngumpul, akhirnya kita bikin hal-hal yang gimmick, akhirnya penuhin gimmick, akhirnya lo kecapean bikin gimmick. Ya kan, enggak, jangan dari awal langsung gini.
aku belajar dari firman Tuhan ketika Yesus, dua murid Yohanes kan ikutin Yesus dari belakang. Yesus nengok, lu cari apa? Ya kan jarang kan kita kayak orang lagi seneng kan kita kan ya mumpung lagi pada ngumpul. Jarang yang langsung dari awal lu nyari apa? Jarang kan langsung didamprat gitu. Iya. Kita pengen tahu di mana lu tinggal lah, nyari tempat buat numpang tidur bocah dua kan gitu. Jadi dari awal dikasih tahu lu cari apa di pelayanan. Karena pelayanan kayak gini loh. Jadi kita jangan takut untuk kasih tahu pelayanan itu sebenarnya apa dari awal. Biar mereka langsung mikir nih, oh kayak gini pelayanan, enggak deh. Gitu ya udah nggak apa-apa. Mungkin nanti itu musimnya dia akan datang di musim yang berbeda. Make ourselves available aja, ya dong. Jadi jangan takut dari awal langsung tanya lu mau nyari apa gitu loh. Karena kalau lu nyari ini bukan tempat yang benar ini. Di sini tuh ini. Misal contoh kalimat almarhum ayahku selalu bilang pelayanan itu bukan mencari hidup, tapi memberi hidup. Wow. Itu kan from the get go banget. Kalau nyari sesuatu buat diri lu salah, ini bukan tempatnya. Iya. Ya tapi ini untuk lu taruh hidup lo buat dipakai sama God Tuhan. center. Iya. Jadi jangan takut dari awal kasih tahu. Justru kalau udah berlarut-larut malah ribet. Iya. Kita udah keburu nggak enak. Ya kan dia udah lumayan lama lo di sini. Dia udah setia lo. Teman-teman jangan pernah lupa lo. Tuhan bukan hanya menuntut faithfulness, yang dia cari fruitfulness. Iya. Kalau nggak berbuah dikutuk. Ada pohon ara dikutuk gara-gara nggak berbuah. Ada di Alkitab. Dan kalau nggak berbuah sampai ujung dipotong dibuang ke dalam api. Pada akhirnya itu yang dicari, fruitfulness. Jadi dari awal langsung tanya lu nyari apa. Kalau ini yang lu cari, ini bukan tempat yang tepat. Langsung jadi mereka awal masuk karena FOMO tapi stay karena emang oh ya gue mau. Ini nyari cost yang eternal, nyari tujuan yang ilahi. Dan kita jangan takut untuk dari awal langsung tembak gitu. Oke. Kalau menurut saya, ya. Thank you banget untuk obrolan kita hari ini. Thank you. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini menjadi berkat khususnya untuk generasi di era sekarang. Betul. Supaya mereka nggak lagi dibayang-bayangi oleh labeling yang dunia berikan, tetapi mereka tetap berpegang teguh sama apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan mereka. Thank you untuk hari ini. Tuhan berkati dalam pelayanan di kedepannya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.